baca jadikan majelis ini sebagai majelis yang Allah katakan majelis yang dinaungi dengan malaikat-malaikat, dilimpahkan rahmat ke dalamnya, diturunkan sakti di atasnya, dan Allah sebut nama kita satu persatu di hadapan majelis di hadapan ayat benar sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Paku. Semoga Allah berikan keikhlasan di dalam hati kita masing-masing. Allah meneruskan niat kita sehingga apa yang kita lakukan sekecil apapun itu memberikan catatan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya sebesar apapun perbuatan, sebesar apapun amal yang disertai dengan niat yang ikhlas, maka dia sesuatu hal yang bisa jadi tertolak. Kalau kita simak dalam sebuah hadis itu, ketika Rasulullah menceritakan golongan yang pertama kali masuk surga itu, golongan yang pertama kali masuk neraka itu kan golongan orang-orang yang seolah keren, orang jihad, orang yang menuntut ilmu, bahkan menuntut ilmu itu, tetapi mereka masuk golongan orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Karena apa? Karena niatnya yang tidak lurus, karena niatnya yang belok. Terlebih lagi kalau kita kaji lebih dalam Islam itu, sebagaimana kita punya kelompok anak-anak kita di Karisma Umar itu kan, karena kita paham paling tidak kita sudah pernah belajar tentang mawaqidul amal. Mawaqidul amal ini aulawiyatnya, kita prioritas, karena Islam itu seharusnya kita jalankan dengan tahapan-tahapan yang kita juga. Makanya menuntut ilmu untuk bagaimana kita menyiapkan generasi yang soleh itu, bagaimana menjadi orang tua yang benar, itu adalah salah satu fardu ain kita. Karena kalau Imam Ghazali itu, ilmu itu ada dua kategori: ilmu yang hukumnya fardu ain kita pelajari, dan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Tapi seringnya kita itu kadang lupa prioritas itu. Misalnya ya, contoh kecil, kita itu semua misalnya dari kajian tentang kayak misalnya saya bacakan dari ayat kursi. Dari ayat kursi itu Bapak Ibu sekalian kalau baca, kita pelajari, kita para ulama itu, ayat kursi itu kayak polos, ada 9 ayat yang kalau kita pelajari itu dia kayak berulang, ayat 1 ketemu sama ayat 9, ayat 2 sama ayat 8, nanti sampai ketemu di pusatnya itu di ayat kelima, bukan ayat poin kelima di ayat kursi. Kita kalau dengerin satu ayat itu senang, dan kita senang. Tetapi kita sering lupa bahwasanya membaca Quran dengan benar itu bukan berdoa. Jadi kita bisa mendengarkan kayak gitu, tapi kalau disuruh ngaji tahsin, ngaji misalnya A-nya jangan sampai faisum gitu, itu kayak berat. Termasuk saya juga. Misalnya, ini kadang lucunya kalau kita lihat di medsos gitu, orang itu senang banget berdebat. Ini masalah musik haram kan, senang banget sampai kemudian tulisannya tidak tersedia. Tetapi kita sendiri lupa bahwasanya hal yang fardu ain harus kita pelajari jauh dari itu. Saya kayak tadi pagi itu saya mengaji di masjid itu tentang cara sujud. Dan cara sujud itu banyak hal yang fatal yang kalau kita salah melaksanakan semuanya tidak sah. Dan banyak yang tidak sah. Intinya bahwasanya ini sebagai pengantar saja, semoga apa yang kita lakukan itu kita menjadi sebagai salah satu kewajiban kita untuk mempersiapkan diri kita sebagai orang tua. Ya, kita mungkin anak tidak salah, karena kewajiban bapak pertama dia dari nama pulang besar membantu penawar. Biar ketika nanti ditanya kepada Allah, kamu memiliki anakmu gimana? Kita punya hujan, bahwasanya saya sudah belajar.
Nanti tergantung tinggal nanti setelah di pengajarannya nanti tinggal difokuskan kira-kira apa yang paling dasar dan paling krusial untuk anak-anak, untuk bagaimana kita perempuan menjadi orang tua yang bisa mendidik anak itu dengan baik. Jadi pertemuan kita selain kita landasi dengan keikhlasan juga nanti kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang kita proses itu begitu menjadi ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Tentunya tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, tetapi kalau kita bisa mengalami itu lama jadi ada yang prioritas penting bisa kita pelajari bersama gitu. Misalnya cara mendidik anak sholat yang benar gimana, jangan-jangan kita sendiri juga sholatnya belum benar, jangan-jangan kita sendiri pengharapnya juga belum benar. Kalau kita tetap kita mengaji iman Quran, jangan-jangan kita sendiri punya definisi keimanan itu juga perlu kita kaji bersama lagi. Saya kalau Imam Bayhaqi ya itu mencarikan iman itu terdiri terus iman itu terdiri dari 77 cabang. Bayhaqi yang sudah mencarikan. Nah, berarti itu sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian, meluruskan niat kita masing-masing. Dan tentunya semoga acara kita parku seperti ini menjadi lebih baik ke depan, tapi dari saya juga menjadi lebih semangat lagi, juga kita lebih semangat. Saya kalau dikasih mic ngomong terus salah sendiri saya jadi salah sendiri saya terkena kecepatan karena saya tadi bicara mau izin ada saudara ada teman yang mau bersama saya sini. Baik, kita lanjutkan. Ngomong sudah ada ayat hindari kalau tadi itu tidak ada ayat saya kita lanjutkan dengan yang itu langsung materi dari saya tadi seperti baik, alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Alhamdulillah, kayak bunda kabarnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita setiap karunia dari nikmat yang tiada terhingga, mulai dari oksigen yang kita hirup, mulai dari nikmat rasa, seluruh anggota tubuh yang masih Allah gerakkan. Semoga itu adalah dalam rangka kita menjadi hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, rasa syukur tiada henti pula kita senantiasa untuk bermunajat kepada Allah, memohon ampun dan perlindungan dari bujuk rayu dan tentunya upaya-upaya tipu daya setan yang tiada henti untuk membujuk manusia, membujuk kita untuk lalai, untuk memalingkan dan menghadirkan ilah-ilah selain Allah di dalam kehidupan kita. Salam dan salam pula sama-sama kita hadirkan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik yang mampu memberikan contoh bagaimana cara memegang panduan hidup dengan ajaran din Islam. Dialah yang telah memberikan satu kesempurnaan atas din sebagai sebuah ajaran yang bukan hanya bersifat individu, tapi dia mampu mengaplikasikan sebagai bagian
dari kehidupan sosialnya. Bagaimana dia berhadir ke muka bumi ini dengan mencontohkan berbagai ibadah bentuk simbol ritual kehambaan seorang manusia kepada Zat Tuhannya, penciptanya, yang itu bermakna, yang itu bukan sekadar gerak dan ucapan, tapi dia melahirkan sebuah aplikasi atau sebuah dampak impact dalam kehidupan pribadi, sosial, dan yang lebih luas. Dia mampu membangun satu tatanan, yaitu peradaban. Dan Rasulullah lah manusia yang berhasil tentunya mengaplikasikan kembali peradaban yang begitu penuh dengan cahaya, peradaban yang dinanti-nantikan. Dan dia berjanji dan pernah mengatakan bahwa akan hadir kembali sebuah peradaban yang besar, di mana di zaman itu aku tidak ada, dan di zaman itu mereka tidak bertemu denganku langsung. Dan mudah-mudahan peradaban itu, kalau dalam fase pergiliran sejarah itu, dalam beberapa riwayat dikatakan setiap 100 tahun gitu, setiap pergantian beberapa abad itu akan ada satu fase kebangkitan yang itu akan muncul di muka bumi ini. Dan itu akan menjadi janji Allah bahwa Allah mempergantikan kekuasaan kezoliman dengan kebaikan itu akan dipergilirkan. Pertanyaannya, apakah kita bagian dari orang-orang yang mau membangkitkan peradaban itu, atau kita hanya menonton dan menyimak kisah-kisah itu sebagai sebuah kisah yang pernah dikisahkan oleh para nabi, para rasul, dan itu tidak lahir, tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Semoga kita bagian dari orang-orang yang ingin membangkitkan cita-cita Rasul akan adanya peradaban Islam sebagai sebuah cahaya yang bisa menerangi kehidupan umat manusia. Karena kalau kita hanya beribadah kembali untuk diri sendiri, maka ibadah itu belumlah menjadi satu kesempurnaan seorang hamba. Ibadah itu harus mampu merefleksikan bagaimana membangun sebuah visi peradaban umat ini, visi kehidupan yang lebih luas, bahwa memang kehidupan kita Allah hadirkan untuk kebermanfaatan dan untuk rahmatan lil alamin. Ayah dan bunda sekalian, pada kesempatan sharing pada minggu hari ini, mungkin ada hal-hal yang memang ingin kita coba ulas kembali. Kalau saya ingin mencoba bagaimana kita mencoba mentadaburi kembali hikmah-hikmah apa yang sesungguhnya Allah ingin berikan kepada hambanya, tak kala kita memang sedang dalam konteks memiliki sebuah keinginan, memiliki sebuah harapan. Jadi kalau ayah dan bunda, sering kita ungkapkan dalam setiap ayat di surat Al-Fatihah bahwa Allah itu memiliki zat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tentunya ketika bicara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebagai sebuah fase landasan kasih sayang yang itu harus bisa kita maknai dengan kesamaan cara pandang. Bagaimana sayangnya Allah kepada hambanya itu bisa kita pahami, bahwasannya kita mengerti kasih sayang Allah itu seperti apa, dan bagaimana kemudian nanti kita merefleksikan rasa kasih sayang itu ke dalam aktivitas kehidupan kita. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah satu sifat yang Allah juga ingin berikan kepada kita semua. Maha pengasih dan maha penyayang. Tapi ayah dan bunda harus memahami bahwasannya kalimat ini mengandung makna yang memang begitu coba kita telusuri kembali. Dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah,
dengan satu ungkapan kasih sayang Allah kepada hambanya, ini juga harus kita coba cerna apa yang sesungguhnya Allah inginkan. Apa yang sesungguhnya Allah coba ingin hadirkan dalam kehidupan kita. Karena bicara sesuatu yang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apakah segala sesuatu yang akan diberikan itu, dikasih itu akan disayang oleh Allah? Apakah segala sesuatu yang kalau kita mengasihi, apakah itu pasti sayang? Perumpamannya ayah dan bunda bisa coba dianalogikan, misalnya kita parkir gitu. Kita parkir, kemudian kita ngasih uang tips ke tukang parkir. Apakah berarti dengan kita mengasihi itu kita sayang sama tukang parkir? Kira-kira apakah sesuatu yang kalau dikasih itu apakah itu pasti disayang? Jadi belum tentu ternyata segala sesuatu yang dikasih itu akan bisa menjadi bentuk dia sayang kepada apa yang diberikan. Ya sebagaimana kita ngasih uang tips ke tukang parkir, kita ngasih ke tukang parkir bukan karena kita sayang, belum tentu. Gitu. Jadi itu bisa menjadi sebuah gambaran bahwa segala sesuatu yang diberikan itu belum tentu berbanding lurus dengan kasih sayang yang akan diberikan. Tapi apakah sayang itu selalu akan dikasih? Kalau kebalikannya kita coba balik, jika ada yang ingin menyayangi kita, apakah itu selalu diberikan, selalu dikasih? Jadi kalau pertanyaannya kita balik kembali, apakah setiap yang disayang itu pasti dikasih? Kira-kira ayah dan bunda kalau disayang itu pasti selalu dikasih enggak? Kalau kita sayang, contoh analoginya adalah kepada anak. Ketika anak itu mau meminta sesuatu kepada kita, misalnya anak merengek, dia ingin minta pisau kepada kita. Anak kita masih kecil. Kira-kira kita mau ngasih nggak pisau yang dia minta? Sampai dia menangis, teriak, tantrum gitu, minta ingin diberikan pisau yang diinginkan. Apakah kasih sayang kita yang kepada anak kita dengan serta-merta akan kita berikan kepada seorang anak? Nah, kira-kira ayah dan bunda apa yang akan diberikan kepada anak yang meminta ingin diberikan oleh kita benda yang dia inginkan? Pasti tidak akan kita berikan kepada anak kita. Kenapa ayah atau bunda tidak memberikan pisau kepada si anak? Padahal ayah dan bunda sayang kepada anak. Padahal kita cinta kepada anak kita. Padahal kita sangat sayang kepada mereka, tapi kita tidak mau memberikan pisau kepada mereka. Jadi kasih sayang kita belum tentu memberikan atau tadi berbanding lurus dengan apa yang akan kita berikan. Kenapa? Karena kita sadar dan kita punya pemahaman, pengetahuan bahwa ketika kita memberikan pisau kepada anak yang masih kecil, belum tentu dia mengerti, belum tentu pisau itu menjadi manfaat bagi si anak. Bisa jadi pisau itu mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Jadi artinya sesuatu yang ingin kita berikan, prinsip dalam kehidupan ini, jadi Allah itu punya kasih sayang dan Allah itu memberikan rahmat. Allah itu maha pemberi. Yang dia berikan siapa saja. Bahkan orang kafir pun Allah berikan. Yang gak sholat, yang rajin maksiat, yang rajin berbuat dosa pun Allah berikan.
Allah kasih yang namanya keberlimpahan, Allah berikan yang namanya kenikmatan ada di dunia ini. Tapi belum tentu itu menjadi bagian dari disayangnya oleh Allah hamba-hamba yang Allah berikan tersebut. Tapi banyak juga Allah menyayangi hambanya karena ketaatannya, karena ibadahnya, karena ketakwaannya. Tetapi apa yang Allah sayangi kepada hambanya itu belum tentu senantiasa Allah memberikan sesuatu kepada dirinya. Artinya ini rumus dalam hidup kita, bahwasannya sayang itu bukan berarti semua harus diberi. Semua kemauan anak yang masih kecil yang mau meminta kepada kita karena sayangnya kita, bukan berarti itu akan kita berikan seluruhnya. Ada batasan-batasannya. Ini dalam konteks ayat ini, kalimat ini dalam konteks kehidupan kita, dalam konteks pendidikan juga ini sungguh luar biasa. Sederhana mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi implementasinya berat, sulit. Karena terkadang kita merasa menjadi hambanya Allah yang Allah sedang sayang, tetapi merasa kok Allah nggak memberikan harapan-harapan kita. Doa-doa kita nggak pernah dikabulkan sama Allah. Sepertinya berat gitu. Jadi dalam praktek hidup itu seakan-akan banyak yang memang hati kita masih gundah. Kok saya tiap hari beribadah, berusaha, berdoa dan yang lainnya, tapi belum Allah kabulkan, belum Allah berikan, belum Allah kasih. Sementara Allah sudah mengatakan Allah itu sayang kepada kita. Dengan doa kita, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, tetapi Allah belum memberikan atau belum mengabulkan harapan keinginan yang menjadi doa-doa kita. Jadi ternyata ini pun dalam konteks amalan pendidikan juga itu tidak seluruh keinginan. Jadi orang tua itu tidak, kasih sayangnya itu ternyata harus punya ilmu bagaimana dia memberikan sesuatu yang tepat pada si anak. Bagaimana kita memberikan sesuatu yang pas pada anak kita. Jadi anak usia mungkin 2 tahun tidak bisa kita kasih pisau kepada dia sebagai mainan. Yang dia butuhkan bukan pisau. Mungkin dia hanya butuh sesuatu yang bisa masuk ke mulutnya. Jadi batasannya ada. Yang kita kasih itu ada ilmunya. Tidak semua yang dia minta, dia melihat kanan kiri, dia pasti minta. Dia pasti menginginkan benda yang ada di sekelilingnya. Tetapi kita sebagai orang tua yang punya kasih sayang, tidak selamanya harus memberikan apa yang dia inginkan. Nah, inilah kerangka dasar cinta kita kepada Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini coba kita telaah lebih dalam kehidupan. Apakah kita sudah mampu mentadaburi kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam praktek-praktek kehidupan kita? Karena sederhana tapi prakteknya berat. Bayangkan berapa banyak kalau kita buat list daftar. Semakin kita dewasa, semakin kita tua, semakin banyak keinginan-keinginan yang kita inginkan. Keinginan kepada anak, keinginan kepada pasangan, keinginan kepada ideal kehidupan dan yang lainnya, itu akan semakin banyak. Berapa banyak keinginan-keinginan itu yang tidak Allah berikan saat ini. Allah tahan keinginan itu. Berapa banyak doa-doa kita yang kemudian belum juga Allah kabulkan di dalam kehidupan ini. Nah, ini maka kata Allah, Allah itu akan menyayangi hambanya itu, maka yang akan Allah berikan adalah perbaikan untuk akhiratnya.
Jadi kunci kasih sayang itu adalah bagaimana kita memperbaiki tujuan akhir. Kalau Allah sayang kepada hambanya, yang akan dia perbaiki adalah apa? Yang akan Allah berikan apa? Perbaikan untuk tujuan akhirnya. Kalau bicara perbaikan berarti apa? Tahapannya adalah yaitu diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah di dunia ini. Dimaafkannya kita di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan selama hidup kita. Jadi ayah dan bunda, ternyata sayang itu adalah bagaimana kita mampu mengontrol dan memahami tujuan akhir dalam kehidupan ini. Maka Allah akan katakan sayangnya Allah itu beda dengan dia ingin memberikan apapun kepada hambanya. Kalau dia memberikan kasih sayang Ar-Rahman ya kepada hamba, semua orang bisa mendapatkannya. Tapi Ar-Rahim ini adalah derajat yang lebih tinggi, di mana derajat ini adalah upaya di mana Allah ingin memperbaiki seorang hamba yang beriman kepadanya. Dengan apa diperbaikinya? Dengan ia diberikan tadi namanya berbagai macam ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Maka di dalam pendidikan pun demikian. Jika kita ingin sayang pada anak, maka ujilah dia untuk dilatih dengan berbagai kemandirian. Ujilah dia untuk kita bisa latih dengan berbagai upaya menyadarkan atau menghadirkan akal yang utuh di dalam kehidupannya. Jadi kasih sayang itu menghadirkan perbaikan, kesempurnaan. Dan untuk menghadirkan kesempurnaan, maka dibuatlah berbagai ujian-ujian. Agar kita lulus dari kelas, maka harus melewati ujian. Dan ujian itulah yang Allah mengatakan bahwa dengan ujian itulah maka kita akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah akan bersihkan diri kita, Allah ingin sucikan diri kita, maka Allah ingin menghadirkan rahim itu adalah tempat yang suci. Maka kata rahim itu sesuatu tempat yang dilindungi, yang memang terjaga, yang dia harus disucikan. Maka anak yang ada di dalam rahim itu betul-betul terjaga, suci. Dia tidak ternodai, dia tidak terinfeksi, dia tidak tercampur gitu. Jadi kalau rahim itu posisi yang begitu luar biasa, Allah memberikan simbol, maka disitulah tempat yang terjaga. Dan untuk menjaga tempat itu, dia apapun yang masuk itu akan difilter di dalam rahim. Rahim itu mampu memfilter. Maka yang namanya kasih sayang, baik Allah kepada hambanya, baik kita kepada anak kita, maka bagaimana kita di situ melakukan filter apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita di dalam sebuah pendidikan. Nah, memfilter inilah yang ini tidak mudah hari ini. Tantangan kita adalah bagaimana hari ini kita mampu memfilter apa yang menjadi keinginan anak-anak kita. Karena keinginan anak kita itu semakin kompleks. Semakin zaman itu berkembang, keinginan itu semakin bertambah. Kalau dulu kita waktu kecil main keluar rumah, keinginan kita paling cuma ingin ngumpul sama teman, ketemu teman gitu, bercerita dengan teman-teman sebaya, bisa main sampai siang aja udah puas banget rasanya. Masa-masa kita hanya itu kebutuhan kita, tapi hari ini anak-anak kita keinginan mereka lebih dari itu. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka punya keinginan mainnya bukan hanya sebatas ketemu teman. Main mereka bagaimana mendapatkan hal-hal yang baru dalam kehidupan mereka.
Bagaimana anak-anak hari ini demennya apa? Mabar gitu. Terus apa? Ya nongkrong yang memang nggak jelas tujuannya, dan semakin kompleks keinginan-keinginan itu ketika mereka dihadapkan dengan tadi situasi kondisi teknologi yang semakin berkembang. Dan kita tidak bisa lari dari itu, bahwasannya anak-anak kita akan menghadapi zaman atau situasi yang semakin, boleh dibilang ini semakin jahiliyah dibanding era di masa para nabi dan rasul. Kejahiliahan hari ini itu lebih kompleks. Kalau dulu kejahiliahannya sederhana, mabuk ya minum. Udah, sekarang mabuk bisa macam-macam. Bisa punya turunan. Bukan hanya minum, dia ngelihat bisa mabuk, dia diceritakan teman bisa mabuk, membaca buku bisa mabuk, dan yang lainnya. Mabuk itu bisa dari berbagai jalan, berbagai cara. Dan itu begitu mengerikan, ayah dan bunda. Maka beruntunglah ketika kita mencoba mau memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, ya kita hadirkan dalam ruang pendidikan bersama. Pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Pendidikan antara sekolah dan rumah itu kembali harus ya tadi sinergi. Maka kenapa ada Parku dan yang lainnya? Ya ini dalam rangka kita menyamakan visi, menyamakan cara pandang kita, kerjasama ayah dan bunda dan lembaga pendidikan itu senantiasa seiring dan sejalan. Jadi kasih sayang kita bukan berarti tadi kita berikan apapun yang anak inginkan, tapi kita berikan batasan filter apa yang sesungguhnya sedang mereka butuhkan. Jadi jangan sampai kita memberikan apa yang diinginkan, tapi berikan apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau sudah kita beri, Allah itu memberi kepada kita adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Jangan-jangan doa kita itu keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Ya Allah, saya ingin dapat pekerjaan yang nyaman, pengen dapat keluarga yang baik dan yang lainnya, anak yang nurut dan yang lainnya. Jangan-jangan itu masih menjadi keinginan nafsu dalam diri kita, bukan kebutuhan kita. Sementara Allah tahu kebutuhan kita. Maka ayah dan bunda, ketika ayah dan bunda memahami ini, bahwasannya konsep kasih sayang ini kita ingin implementasikan dalam hidup kita, maka untuk bisa tadi menghadirkan filter, menghadirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, manusia Allah berikan kesempatan untuk yang menjalani kehidupan ini, mengarungi kehidupan ini. Dan setiap perjalanan kita membutuhkan fase-fase di mana kita beristirahat. Jadi ayah dan bunda, kalau anaknya kemarin sekolah tiap hari, kemudian ada masa libur panjang gitu. Setelah libur panjang ini kita berikan kesempatan, silahkan kita berlibur, silahkan kita mencari keinginan-keinginan kita. Jadi dalam kehidupan ini kita diberikan kesempatan-kesempatan itu. Setelah lelah-lelah bekerja, ayah dan bunda bisa memanfaatkan waktu istirahat, liburan. Tapi liburan itu ketika kita misalnya liburan melalui perjalanan di dalam sebuah tol itu, perjalanan panjang kita itu kita butuh tempat istirahat. Ada nggak yang ingin mencapai tujuan? Kita ingin berjalan dari titik A ke titik B, misalnya dari Bekasi ke Bandung. Kita terus pagi, siang, malam gitu di mobil, kira-kira rasanya gimana ya dan bunda? Lelah nggak? Bosan nggak kira-kira? Maka Allah kasih tempat istirahat untuk kita. Agar apa? Agar kita memahami tadi keinginan-keinginan itu jangan sampai kita terlewat memaksakan keinginan sehingga dia menjadi nafsu dalam diri kita.
Dia harus bisa kita filter bagaimana keinginan itu dikendalikan hanya sebatas kebutuhan yang kita inginkan dalam hidup. Maka Allah kasih, kalau dalam perjalanan saya ingin istilahkan, kita harus ada tempat yang namanya rest area, tempat istirahat, tempat untuk membuat kita memfilter tadi apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, jangan sampai menjadi sebuah kebutuhan, jangan sampai menjadi apa? Ego di dalam hidup kita. Bagaimana mengontrol tadi keinginan yang banyak itu, jangan sampai dia berlebih-lebihan. Jadi setiap manusia butuh istirahat ternyata. Maka Allah nanti di dalam Al-Quran, kenapa ada pergantian siang dan malam? Kenapa juga Allah nanti banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran nanti memberikan simbol, perumpamaan-perumpamaan, ada siang dan malam yang itu punya hikmah, punya satu kandungan di mana kita juga memanfaatkan momen-momen itu. Bahkan siang dan malam ini adalah satu fase yang kemudian di dalam Al-Quran itu menjadi bagian untuk mendapatkan satu upaya kemenangan di dalam kehidupan ini. Bagaimana memanfaatkan waktu siang, waktu malam, kemudian menjadikan malam sebagai senjata kehidupan kita. Nanti ada tahapan-tahapannya itu di dalam Al-Quran juga ingin digambarkan. Maka untuk awal saya ingin mengatakan kepada ayah dan bunda bahwa rest area itu adalah tempat di mana kita mengistirahatkan hati dan pikiran kita, ayah dan bunda. Jadi kalau kita di tol mampir ke rest area, apa yang akan mau kita lakukan? Yang sakit perut buru-buru dia tunaikan hajatnya. Yang lapar cepat-cepat dia menyempatkan makan dengan nyaman. Yang ngantuk diistirahatkan sebentar matanya. Jadi kalau mampir ke rest area itu, kita akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang sebentar. Jadi rest area itu nggak lama ya dan bunda, sebentar. Tempat yang disediakan sebentar, dan manusia butuh rest area. Dia butuh mengetahui di mana rest areanya. Dan hidup juga begitu, kita butuh rest area, tempat yang sebentar. Dan rest area itu tidak akan lama di dalam kehidupan kita. Untuk apa rest area itu? Mengistirahatkan jiwa kita. Jadi bagaimana di rest area itu kita bisa menempatkan jiwa kita itu untuk diistirahatkan. Untuk apa diistirahatkan? Agar jiwa ini hidup, agar jiwa ini tidak hampa, agar hati yang ada di dalam diri kita itu bisa melihat kehidupan, agar apa yang nanti kita baca dalam setiap aktivitas-aktivitas kita itu menjadi lebih bermakna. Maka kita istirahatkan di rest area ini dengan ya tadi, jiwa itu dihidupkan. Diistirahatkan bukan berarti dia ditidurkan, tapi dia justru ingin dihidupkan. Nah, ayah dan bunda, setelah kita istirahatkan jiwa kita, kita luruskan niat kita. Kita luruskan kembali, kita tetapkan kembali apa yang menjadi tujuan akhir di dalam perjalanan kita. Jadi ternyata di rest area ini adalah tempat terbaik kita melihat GPS tujuan, apa yang mau kita tuju. Tempat yang kita tuju sudah betul belum kira-kira rutenya? Kita betulkan lagi tracking gitu, perjalanan kita, apakah betul tujuan kita itu Allah? Kalau sudah betul tujuannya Allah, apakah betul jalan menuju Allah itu sudah kita lalui dengan benar? Kalau jalannya sudah benar, maka bagaimana proses yang benar tadi itu kita kembalikan, bahwasannya
hasil dari perjalanan itu kita kembalikan kepada Allah. Artinya menetapkan, meluruskan niat itu mulai dari apa? Dari upaya kita mau melakukan proses hingga akhir itu kita jaga niat itu. Karena memang tidak mudah. Tadi seperti disampaikan di awal, menjaga niat itu bukan perkara yang mudah. Jadi menjaga niat itu adalah sesuatu yang memang terus-menerus harus kita lakukan sebagai seorang manusia. Karena sebaik atau sehebat apapun kita mencoba menjaga niat, semakin tinggi niat kita kepada Allah, semakin tinggi pula setan membisikkan dan menggelincirkan kita dari niat yang baik. Jadi tadi bahkan orang-orang yang punya amal keren gitu, sebagai mujahid, sebagai penghafal Quran, sebagai ahli sedekah dan yang lainnya, itu pun bisa Allah gelincirkan di dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai kemudian di akhir hidup kita mengatakan, dulu inilah karya yang saya lakukan, inilah hasil kerja keras saya, inilah hasil apa? Jerih payah saya. Jadi puncaknya jangan sampai kita mengatakan inilah kehebatan dari diri kita. Jadi ayah dan bunda, niat ini memang kita jaga, kemudian kita bersihkan terus. Jadi di rest area ini, ayah dan bunda saat berada di rest area maka selalu bersihkan hati. Jadi dengan apa membersihkan hati ya? Selalu mengingat bahwasannya ya apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan ini memang menjadi ya untuk apa, mau apa, dan bagaimana itu adalah karena Allah. Jadi membersihkan hati juga bagian dari meluruskan niat. Nah, ya dan bunda sekalian, bahwasannya ya orang-orang yang dalam sebuah ayat di Ar-Ra'd ayat 28 juga Allah mengatakan bahwa ya dengan rest area itu kita diharapkan mencapai sebuah ketentraman, mencapai sebuah yang namanya ketenangan di dalam kehidupan ini. Jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kenapa? Ya karena manusia tadi ya, bahwa kita itu mengejar, manusia itu senantiasa ingin selalu mengejar yang namanya ketenangan, rezeki, dan apa yang ada di dunia ini pasti ingin dikejar oleh kita. Tapi bagaimana kita mengejar ini? Kita punya rumus, punya satu rumus, punya satu kunci gitu. Apa yang sedang kita kejar ini itu menghadirkan ya tadi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada diri kita. Kalau kita sudah hadirkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam diri kita, maka apapun yang kita ingin dapatkan tadi yang menurut Allah itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita jalani, kita terima yang terbaik dari Allah. Jadi walaupun dikasih sakit, kalau menurut Allah dengan sakit itu menjadi penggugur doa, maka kita nikmati sakit itu. Oh, penggugur dosa ya bunda. Jadi sakit, sulit, dan yang lainnya, kehidupan yang kita jalani, apa yang tadi menjadi harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita itu, kalau belum menjadi kebutuhan, jangan kita paksakan. Jangan kemudian kita merasa gundah, bosan, kemudian jenuh, gitu. Karena manusia justru dalam kehidupan ini pasti akan mendapati tadi aktivitas-aktivitas yang memang membuat ya tadi problem-problem sosial, problem internal kita, membuat kita kemudian menjadi tidak tenang di dalam kehidupan kita, menjadi merasa ingin membutuhkan yang lebih.
Maka ayah dan bunda, dalam konteks kehidupan memang untuk bisa melihat yang namanya sebuah cahaya dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah, kebaikan dari Allah itu akan terlihat ketika kita berada dalam kondisi yang sesungguhnya tidak ada dalam satu cahaya. Ini sebuah ilustrasi apa yang ayah bunda lihat di gambar ini. Lembar putih, cahaya putih. Kalau kita berikan cahaya, saya ingin memberikan cahaya, posisi cahaya itu ada di tengah. Kira-kira ayah dan bunda bisa melihat tidak? Posisi saya ingin memberikan, memancarkan cahaya di lembar putih ini di posisi misalnya sebelah kiri bawah. Bisa nggak dilihat posisinya yang mana? Bisa nggak kita tahu posisi cahaya itu ada di mana? Kita tidak akan bisa melihat cahaya ini karena apa? Karena sama-sama dia bercahaya. Itu kalau saya ingin memberikan cahaya putih di dalam bingkai putih ini, maka kita tidak akan tahu posisi cahaya itu ada di mana sebenarnya. Posisi cahaya itu apakah di tengah, di pojok kanan atas, pojok kiri bawah, atau pojok sisi yang lain. Nah, ayah dan bunda untuk melihat posisi. Jadi Allah ingin memberikan sebetulnya dalam kehidupan ini sesuatu yang surprise di dalam kehidupan kita, atau boleh dibilang kebahagiaan di dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita melihat kebahagiaan itu hadir? Bagaimana yang namanya keberuntungan hidup itu ada? Apakah ketika kita melakukan satu aktivitas kita bisa merasakan bahwasannya saya sedang beruntung hari ini, saya sedang diberikan nikmat yang tidak ada henti hari ini? Bagaimana kita merasakan ayat dari surat Ar-Rahman? Allah sedang memberi dalam setiap momen dalam kehidupan kita. Sampai Allah berkata, nikmat mana lagi yang belum kamu syukuri? Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang sesungguhnya masih kita cari? Kita sedang mencari nikmat Allah dalam ruangan kehidupan kita seperti ini. Dari rumah ke tempat ini kita sedang mencari nikmat Allah, tapi kita belum bisa mendefinisikan apa nikmat yang sesungguhnya kita sedang dapat. Ketika kita pulang dari sini ke rumah, itu sedang mencari nikmat Allah. Ketika kita sedang bersama keluarga, kita sedang mencari nikmat Allah. Ketika kita bersama dengan lingkungan, bersama dengan masyarakat dan yang lainnya, kita sedang mencari nikmat Allah. Lantas di mana ada nikmat itu? Di mana ada kebaikan itu? Bisakah kita mengidentifikasinya? Bisakah kita menentukan posisinya? Kalau kita tidak bisa melihat nikmat itu, di mana kita melihatnya? Bagaimana cara kita melihatnya? Maka perlu cara paradigma untuk melihat nikmat Allah. Bagaimana kita menanamkan nikmat yang terbaik pada anak kita, pasangan kita. Karena terkadang nikmat itu hal yang sederhana tapi sulit dalam prakteknya. Ketika bersama pasangan, ketika bersama anak, ketika bersama lingkungan, hal yang biasa atau hal yang sederhana belum tentu kita bisa katakan itu nikmat. Yang ada bisa jadi kita mengeluh. Yang ada ayah dan bunda bisa jadi kita merasa iri, merasa jenuh, merasa nggak puas dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa melihat nikmat ini, kata Allah,
kuncinya adalah kamu punya sudut pandang yang lain untuk bisa menentukan di mana sesungguhnya Allah memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Maka kita harus berada dalam apa? Situasi yang lain, atau harus ada dalam situasi yang gelap. Untuk bisa melihat titik cahaya putih, kita harus berada dalam situasi yang gelap. Baru kita bisa tahu di mana ada cahaya yang putih. Untuk bisa melihat sebuah nikmat, kita harus merasakan adanya sakit. Untuk bisa merasakan adanya satu kebahagiaan, kita harus tahu apa yang namanya kesedihan. Jadi ini sebuah teori paradigma, kita melihat satu sudut pandang kehidupan di dalam hidup kita. Lihatlah apa yang sedang kita alami, bisa jadi itu bagian dari kenikmatan kasih sayang Allah yang sedang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidak bisa mendapatkan apapun keinginan kita, yang kita harapkan di dalam doa, bisa jadi itu adalah bagian dari kenikmatan yang sedang Allah berikan kepada kita. Di mana kenikmatannya? Kita sedang merasakan yang namanya rasa pedih dan sulit, itu kita bisa ungkapkan. Kalau kita nggak pernah susah, kita nggak tahu rasanya gembira seperti apa, bahagia seperti apa. Beruntunglah menjadi, berarti dalam kehidupan ini seimbang, keseimbangan. Ini adalah bentuk bagaimana kita menyeimbangkan alam dan seisinya. Bagaimana kita menyeimbangkan bahwasannya setiap kejadian itu pasti ada kebaikan. Tidak ada kejadian yang Allah berikan tidak berisi hikmah dan kebaikan. Apa kejadian kebaikan yang kita alami dalam detik atau dalam setiap menit yang sudah kita jalani? Ada enggak kejadian kebaikan atau tadi nikmat yang kita rasakan dalam perjalanan waktu kita? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Di dalam Al-Quran Allah sering mengatakan, atau kita sudah hafal wal asri itu, berapa banyak orang yang merugi dalam perjalanan waktunya. Mereka berada dalam apa? Kesia-siaan. Mereka berada dalam satu kondisi yang tidak sadar mereka berada dalam nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan. Allah memberikan nikmat itu per detik kepada kita, tapi terkadang kita tidak menyadari nikmat itu sebagai kebaikan yang kita pandang dari sudut pandang kasih sayang Allah. Jadi memandang nikmat itu harus tadi apa? Kasih sayang Allah. Jadi ayah dan bunda, memandang nikmat itu harus kita pandang dari sudut kasih sayang Allah, bahwasannya Allah sedang ingin mendekatkan kita dengan dirinya. Maka Allah berikan kejadian A, B, C, dan D. Allah berikan kejadian sulit, susah, sakit, senang, lapang, dan sempit adalah bagian agar kita mendekat kepada Allah. Itu adalah nikmat. Dan itu adalah keberuntungan kita. Yang membuat kerugian dan musibah adalah ketika kita tidak memandang nikmat itu ada dalam setiap kejadian. Jadi musibah terbesar adalah apa yang membuat kita tidak bisa memandang setiap kejadian adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dikasih sakit kita mengeluh, berarti kita belum memandang itu adalah bagian kasih sayang Allah kepada kita. Dikasih anak yang ngeyel terus, yang gak pernah taat, kalau kita masih marah-marah, berarti kita belum memandang Allah sedang memberikan kasih sayangnya dengan melatih kesabaran kita. Jadi anak yang gak taat, pasangan yang ngeyel itu, nyebelin, itu adalah satu bentuk di mana Allah sedang memberikan satu ujian kesabaran kepada hambanya. Jadi kita dilatih sabar sama Allah. Kita lagi diuji, dicoba, bisa nggak kita sabar? Bisa nggak kita menghadapi realita mengasuh
dengan memandang anak yang yang ngeyel itu, yang nggak taat itu dengan pandangan kebaikan, bukan dengan pandangan apa marah-marah, bukan dengan pandangan maunya menghukum anak dan yang lainnya. Gitu. Jadi pandangan kita kepada anak itu tadi ayah dan bunda ada pandangan kebaikan. Kita yakini anak adalah amanah titipan yang Allah sedang berikan kepada kita. Bisa jadi ketidaktaatan dia adalah jalan kesabaran kita untuk menambah ketaatan dirinya kepada Allah. Bagaimana dia taat kepada Allah? Bagaimana agar dia mendapatkan hidayah kepada Allah? Semoga kita dikasih peluang amal, bukan kemudian kita lari dari masalah, bukan kemudian ketika anak ngeyel kita suruh pergi, udah lari dari masalah, biar anak main sama temennya, biar anak-anak kita bebas, kita nggak ada masalah dengan mereka, kita nggak peduli lagi dengan mereka. Jadi bukan lari dari masalah, tapi justru kita tadi menikmati bagian dari apa yang Allah berikan itu. Ada fase-fase di mana pasti Allah punya kebaikan di dalamnya. Jadi ayah dan bunda, saya katakan dari setiap kebaikan itu ada keajaiban. Dan keajaiban sesungguhnya adalah ketika kita bisa menikmati doa-doa kita meskipun kita dalam situasi yang sulit atau gelap. Jadi kalau ayah dan bunda merasakan problem dan yang lainnya, bersyukurlah kita masih bisa menikmati doa harapan kita kepada Allah dengan nikmat. Karena bisa jadi doa kita tidak nikmat ketika Allah sudah berikan apa tadi? Kemudahan-kemudahan. Allah sudah berikan kebaikan-kebaikan. Jadi ayah dan bunda saya dalam kehidupan kita, maka ada hal yang senantiasa juga kalau di dalam Al-Quran itu Allah sudah menggambarkan di dalam ayat Al-A'raf ayat 20, kita akan diberikan dua hal yang akan menjadi jebakan-jebakan tadi agar kita tidak bisa melihat nikmat dari Allah. Apa yang menjadi dua hal ini? Di ayat Al-A'raf ayat 20, ini artinya Allah katakan, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar mereka menampakkan aurat mereka selama ini yang tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Ada dua poin peringatan dari Allah kepada kita, anak Adam, yaitu tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Jadi ayat ini menggambarkan apa ya dan bunda? Dua hal yang akan menjebak kita dalam kehidupan, yaitu jebakan setan akan angan-angan. Jadi harapan kamu tidak menjadi malaikat ini adalah angan-angan. Dan yang kedua adalah kita tidak kekal di dalam surga adalah kehilangan kenyamanan. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang kemudian mudah berangan-angan dan khawatir kehilangan akan kenyamanan. Yang mudah itu berangan-angan. Berapa banyak kita sedang asik hidup itu pengennya punya A, B, C, dan D gitu. Angan-angan dulu gitu. Seandainya hidup ini pasangan kita harmonis, anak selalu nurut, terus rumah nggak ngontrak, punya kendaraan tambah terus gitu, dan yang lainnya. Itu adalah angan-angan yang terus akan mengisi kehidupan kita. Maka ini adalah bagian dari jebakan setan yang akan membuat tadi akal dan pikiran kita itu tidak bisa tumbuh,
Dan anak-anak demikian, jangan sampai mereka hidup dengan angan-angan. Cita-cita mereka diarahkan jangan sampai menjadi angan-angan. Ketika kecil, usia 2 tahun, usia bertambah 5, 10 dan yang lainnya, itu mereka punya angan-angan, punya cita-cita. Arahkan cita-cita mereka bukan untuk sesuai keinginan kita, tapi arahkan cita-cita anak-anak itu agar apa yang mereka cita-citakan itu menjadi alat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan menjadi sarana untuk membesarkan Allah di muka bumi ini. Jadi angan-angan itu diarahkan. Angan-angan ini kalau tidak diarahkan menjadi tadi hawa nafsu. Kemudian yang namanya kenyamanan ini juga sesuatu yang buat orang berada di dalam status, istilahnya status quo, dia nyaman. Yang lagi punya rumah tiba-tiba kehilangan kenyamanannya, kena banjir, kena bencana dan yang lainnya, tiba-tiba kehilangan. Jangan sampai kehilangan itu membuat kita depresi, jangan sampai kehilangan itu membuat kita kecewa kepada Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi dan realita yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi apa yang sedang Allah ambil, yang sedang Allah bikin gak nyaman, itu bisa jadi kasih sayang Allah. Jadi ayah dan bunda, ya ini dalam sebuah buku di sadur bahwasannya penting untuk memperoleh kendali atas emosi agar nafsu tidak menjadi budak dan keinginan yang negatif. Jadi sejak kecil bagaimana kita mampu mengontrol tadi angan-angan dan keinginan. Jangan sampai dua hal tadi ini menjebak dan memenjarakan kita dalam lingkaran setan yang berputar itu saja. Hidup untuk kerja, kerja untuk hidup. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Muter itu aja. Jadi keinginannya tidak keluar dari situ. Angan-angannya hanya berputar, tidak punya impian yang jauh, tidak punya sebuah harapan kepada hari akhir. Kemudian terlalu banyak fokus pada impian tanpa kontrol nafsu dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Jadi tadi ayah dan bunda, cobalah kita seimbangkan apa yang ada di dalam hidup ini, cobalah kita kontrol, dan dengan menyeimbangkan impian dan nafsu dan mempertahankan kendali, kita akan mencapai ya tadi yang namanya kebahagiaan, keberuntungan, keberhasilan. Itu akan menjadi capaian-capaian yang terbaik yang Allah berikan. Tips menyeimbangkannya banyak yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran. Intinya jangan sampai kita Allah kendalikan di dalam nafsu kita. Maka yang akan menyelamatkan kita dari angan-angan adalah ya menjaga rasa syukur kita dan menjaga rasa sabar kita. Jadi jangan sampai angan-angan itu, keinginan-keinginan itu harus dikenalkan rasa syukur. Ketika anak-anak punya keinginan, kenalkan mereka untuk mensyukuri yang ada. Syukuri dulu yang ada, jangan memaksakan keinginan yang belum ada. Ketika mereka kehilangan sesuatu, yakinlah kehilangan itu tidak menyebabkan kerugian dalam kehidupan. Kehilangan itu hanya sesaat yang bisa Allah gantikan dengan yang lainnya. Maka sabar, kunci untuk memberikan kehilangan dari sebuah kenyamanan. Jadi tadi kita dilatih, ini yang akan menyelamatkan kita. Dari surat Al-A'raf itu kita bisa ambil dua pesan ini. Jaga dari angan-angan dan kehilangan kenyamanan, dan selamatkan diri kita dari angan-angan dan kehilangan kenyamanan. Mungkin masih banyak hal-hal yang harus kita perhatikan ayah dan bunda, karena faktanya nanti kita akan melihat realita kehidupan anak-anak kita. Jangan sampai terjadi yang memang kita tidak harapkan, anak-anak yang mereka tumbuh menjadi dewasa, kemudian mereka menjadi generasi yang ya seperti ini.
generasi yang sukanya minta sama orang tua, generasi yang tidak mau produktif, generasi yang ngabisin waktu dengan game, scrolling, nonton dan yang lainnya. Mereka punya kecintaan yang lain di dalam kehidupannya. Mereka punya kecintaan gaya baru di dalam kehidupannya. Jadi paradigma suri tauladan itu ayah dan bunda, jangan sampai anak-anak kita sekarang punya idol. Idol mereka itu hari ini apa yang sesungguhnya mereka idolakan. Jadi kata-kata idol itu kata-kata yang sesungguhnya ini dibangun oleh peradaban barat untuk mengalihkan suri tauladan dari nabi kita. Idol itu kalau boleh saya definisikan, ayah dan bunda, setiap objek dari yang diikuti dan itu akan dilakukan dengan fanatik. Jadi anak-anak kita itu sekarang hari ini sedang diarahkan gaya hidupnya untuk menjadi idol, punya fans. Apa-apa idol, tayangan kalau kita dilihat di televisi itu berapa banyak model idol-idol yang sedang dimunculkan. Maka Rasulullah itu bukan idol, tapi Rasulullah adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah suri tauladan terbaik. Inilah yang harus kita tarik di dalam kehidupan. Bagaimana kita membangun sebuah pendidikan, menancapkan bagaimana Rasulullah punya uswatun hasanah. Bukan harapan, impian, angan-angan itu punya idol anak-anak itu. Karena mereka sudah dikasih bumbu idol itu luar biasa. Mereka diciptakan Tuhan-Tuhan baru di dalam kehidupannya. Apa Tuhan-Tuhan itu? Kalau zaman dulu itu patung ya, berhala itu. Tuhannya sederhana, tapi hari ini Tuhan gaya baru. Ya Mopi, drakor, K-pop gitu. Itu jadi gimana sih orang fansnya punya, kalau udah majang namanya apa? Brosur, terus ada poster sampai di kamarnya itu dipajang itu. Mereka menjadikan itu sebagai sebuah rasa yang fanatik. Ini Tuhan gaya baru. Bisa jadi nanti pekerjaan, uang. Bahkan di Amerika itu sudah muncul agama baru. Apa agamanya? Work is atau pekerjaan profesional. Menjadi profesional adalah kehidupan yang terbaik. Menjadi orang yang bekerja dengan profesional adalah orang yang punya gaya hidup. Maka dia menciptakan Tuhan dalam pekerjaan. Pokoknya apapun yang dilakukan dalam pekerjaan harus perfect, harus optimal, harus sempurna. Tapi dia memisahkan pekerjaan dengan nilai-nilai agama. Dan itulah yang akan menjadi Tuhan dalam diri kita, nafsu dalam diri kita. Nah itulah yang bunda. Maka kita perlu menyadari, karena di dalam surat Az-Zariyat kita Allah ingatkan, manusia itu perlu menyembah sesuatu ketika ia sehat. Tapi ketika dia tidak sehat, dia akan mencari sesuatu yang lain di dalam hidupnya. Bisa pekerjaan tadi, bisa angan-angan tadi, bisa kenyamanan-kenyamanan yang kita dapatkan itu bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi paradigma suri tauladan itu paradigma bagaimana kita menjadikan kehidupan kita produktif, ayah dan bunda. Produktif itu bukan sukses yang diukur oleh materi, diukur dengan pekerjaan, tapi produktif bukan apa-apa yang kita kerjakan, tapi produktif adalah sesuatu yang kita lakukan yang outputnya adalah ridho Allah. Jadi tanamkan menjadi pribadi yang produktif adalah kita melakukan segala sesuatu yang outputnya adalah ridho Allah. Kalau outputnya ridho Allah itu adalah produktif. Pekerjaan apapun dia akan menjadi produktif kalau ridho Allah yang dicari. Dan Allah akan membimbing yang dikejar dari produktif itu apa? Dia harus barokah. Apa barokah? Dia bertambahnya kebaikan di setiap kondisi. Jadi yang dicari, yang ini menjadi goal dalam pendidikan gitu. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang dicita-citakan,
itu harus produktif, itu harus menggapai ridho Allah. Dan apa yang sudah dilakukan dengan produktif itu harus barokah. Itu, maka tanamkan ini ayah dan bunda. Dan puncaknya saya ingin mengatakan, mengingatkan ayah dan bunda, kita ingin punya barokah, kebiasaan hidup yang barokah. Apa kebiasaan hidup yang barokah? Ya ini saya diingatkan, teorinya adalah kita punya paradigma yaumil akhir. Kita punya sebuah piramida akhirat. Barokah kultur itu adalah akhirat, adalah puncaknya. Apa? Ini teorinya agak panjang, tapi mungkin di lain kesempatan bisa kita bedah. Jadi apa yang manusia lakukan itu punya efek, punya impact, dan itu tergantung dari niatnya. Kalau kita hanya bekerja, gitu, kita hanya bekerja, yang bawah itu kita hanya bekerja untuk memenuhi makan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan yang lainnya, maka itu sifatnya sementara. Dan itu akan menciptakan apa? Impact-nya apa? Bikin stres, bikin frustasi, bikin ya problem, masalah. Yang dicari pekerjaan yang sesaat, dia akan menciptakan tadi kesementaraan. Dan ini akan menciptakan posisi yang sebelah kanan itu dampak atau impact-nya. Ya kalau yang dikejar dari apa yang kita kerjakan ini hanya materi, yang penting saya dapat honor, dapat bayaran, dapat balasan, gitu. Maka ya ini akan menciptakan manusia-manusia yang ego, manusia-manusia yang memang tercipta menjadi orang-orang yang mengharapkan sesuatu imbalan di dalam hidup ini. Ya terus puncak dari pencapaian kita adalah bagaimana kita meningkatkan level hidup kita ini agar kita punya pencapaian tertinggi. Itu adalah apa yang Allah berikan, apa yang ingin Allah tetapkan di dalam proses kehidupan kita. Yang itu impact-nya akan menciptakan satu barometer ikhlas di dalam hidup kita ya dan bunda. Ya mungkin ini sebagai sebuah kerangka awal ya dan bunda, sebagai upaya kita untuk terus meningkatkan cara pandang kita terhadap pendidikan, cara pandang kita terhadap tadi Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Jangan sampai kita salah mempersepsikan kasih sayang Allah kepada hambanya dengan apa yang kita inginkan. Tapi semoga apa yang menjadi kebutuhan kita itu adalah yang terbaik di hadapan Allah. Mungkin itu saja dan bunda sebagai sebuah awal. Mudah-mudahan kita bisa terus menjadi hamba Allah dan menjaga anak-anak kita dari kerusakan-kerusakan, dan kita membimbing terus anak-anak kita untuk dewasa dan mencapai akhir balik. Dan beruntunglah manusia yang menjadikan akal sebagai rajanya dan mampu menjadikan nafsu sebagai tawanannya. Serta merugilah manusia yang menjadikan akal sebagai tawanannya dan menjadikan nafsu sebagai rajanya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita dan membersamai generasi kita di dalam pendidikan Karisma Umar ini. Kita bersama-sama membingkai akal anak kita untuk sampai kepada dewasa, dan mereka sadar bahwasannya peran mereka kepada Allah itu lebih utama dibanding mereka di hadapan manusia. Mungkin itu saja dan mudah dari saya, cukup sekian. Al-haq min rabbik wa la takuna minal mumtarin. Segala kebaikan dan kebenaran itu datang dari Allah, dan kebodohan adalah pribadi saya. Saya mohon ampun dan mohon maaf. Terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat jelas dan gamblang apa yang disampaikan oleh Ustaz
mudah-mudahan menjadi contoh kita semua dan menjadikan anak kita menjadi yang soleh dan soleh. Mohon maaf, kita info ada kegiatan banyak, jadi saya menjanjikan untuk menjadi editornya. Selanjutnya adalah acara sambutan kepala tamu, fokus memberikan informasi terbaru perkembangan dari saya semua. Terima kasih. Terima kasih.